Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Bapak akan menjelaskan tentang eh, pengerjaan tugas 3 chapter 1 bahasa Inggris wajib ya. Nah, di sini tugasnya yaitu istilah titik-titik di bawah ini dengan verb to be yang tepat. Nah, kalau bisa disertai dengan alasannya. Kalau memang tidak bisa ya tidak apa-apa. Bapak tidak mengharuskan ya di sini. Nah, di sini Bapak jelaskan nomor 1 dulu ya. Nomor 1, kalimatnya the dog titik-titik very cute. It titik-titik my neighbors. Its name titik-titik Imbo. Nah, di sini di kalimat pertama the dog very cute. Di sini subjeknya adalah the dog. Nah, the dog itu kan berarti artinya anjing ya. Kalau anjing berarti bukan nama orang. Nah, terus dari bentuknya juga di sini kata atau subjeknya itu adalah tunggal atau satu. Berarti kalau tuh subjeknya satu, nah to be-nya juga adalah is ya. Kenapa is? Karena kalau kita ubah si the dog ini dengan kata gantinya yaitu it, berarti kan nah it ini di materi sebelumnya sudah Bapak jelaskan. It di sini adalah it di sini pasangannya dengan is ya. It is. Berarti di sini juga sama. The dog is very cute. Anjing itu sangat lucu. It is my neighbors. Nah, ada kalimat it, ada kata ganti it di sini ya. Ini adalah kata ganti yang menggantikan subjek the dog tadi. Anjing itu milik tetanggaku. Its name, namanya. Nah, itu juga subjek tunggal dari nama the dog tadi. Its name is Imbo. Nah, ya di sini adalah to be-nya adalah is. Ya, jadi di sini alasannya bisa subjeknya tunggal karena tidak diakhiri dengan s. Jadi verb to be-nya adalah is. Ya, seperti itu. Itu untuk alasannya. Jadi kalau misalnya memang tidak paham ya tidak apa-apa. Tidak diisi juga. Nah, sekarang nomor 2. That guy over there titik-titik my cousin Tim. Nah, kalau diartikan orang yang di sana itu, orang di sini adalah laki-laki ya. That guy itu artinya pria laki-laki. Pria laki-laki yang di sana itu titik-titik my cousin. Nah, kalau that guy kan kata gantinya berarti dia laki-laki ya. Nah, kalau dia laki-laki berarti he. Sedangkan he pasangannya to be-nya yaitu dengan is juga. Nah, berarti that guy over there. Nah, yaitu di sini ya. Sorry. Nah, there we go. Sini berarti adalah is. That guy over there is my cousin Tim. He. Nah, ada he juga di sini. Nah, kalau he kan berarti subjeknya itu dia laki-laki. Nah, sama ya seperti tadi. To be-nya berarti is juga. He is. That guy over there is my cousin. Orang pria yang di sana itu adalah sepupuku yang bernama Tim. Nah, dia adalah he is my uncle Johnson. Dia adalah anak laki-lakinya pamanku yang bernama John. Gitu. Jadi ini alasannya bisa kita isi dengan sama tadi ya, subjeknya adalah dia laki-laki. Jadi to be-nya is. Nah, itu. Sekarang nomor 3. My folders. Nah, di sini ada kata folders. Nah, seperti yang kita tahu ya, kalau ada kata benda yang diakhiri dengan s seperti ini, yaitu artinya kata itu berbentuk jamak atau lebih dari satu. Jadi kalau diartikan
folderku. Nah, jadi my folders. Nah, sedangkan kalau kata benda yang memiliki bentuk jamak atau lebih dari satu, berarti to be-nya harus menggunakan are, ya, seperti itu. My folders are on that desk over there. Folderku ada di meja yang di sebelah sana. Alasannya apa? Karena kalau tadi makan tunggal, berarti di sini mah subjeknya jamak karena diakhiri dengan s. Jadi verbnya adalah are, seperti itu. Nomor 4. Mom and dad at home. Nah, di sini ada kata mom and dad, ya. Berarti kalau diartikan ibu dan ayah. Di sini subjeknya berarti jamak lebih dari satu, ibu dan ayah. Nah, tadi sedangkan kalau subjeknya lebih dari satu, berarti to be-nya juga harus menggunakan are. Ibu dan ayahku ada di rumah sekarang. They. Nah, they apa to be-nya? Masih are juga, ya. They are they are tired after a day at work. Mereka lelah, ya, karena sudah bekerja seharian. Alasannya apa? Ya, seperti tadi nomor 3. Karena subjeknya adalah jamak. Ya, jadi to be-nya juga harus menggunakan are. Next, nomor 5. Di sini ada kata ganti I. I itu artinya saya, ya. Kalau I kan sudah jelas, ya. To be-nya sudah paham pasti, yaitu apa? I am 16 years old and cannot drive yet. Aku berumur 16 tahun dan tidak bisa mengendarai kendaraan. I lagi. I subjek to be-nya berarti am juga. I am very disappointed. Aku merasa sangat kecewa. Nah, itu ya nomor 5. Sekarang nomor 6. The students. Nah, sama kayak tadi nomor 3, my folders. Nah, di sini subjeknya adalah kata benda jamak. Yang artinya kata benda yang lebih dari satu. The students, para siswa atau siswa-siswa atau murid-murid. The students, to be-nya berarti kalau banyak itu menggunakan are. The student are in the classrooms. Para siswa atau para murid sedang berada di kelas. But the teacher in the teacher's class, in the teacher's room. Tapi gurunya, nah di sini ada kata benda ada subjek the teacher, maaf. The teacher itu orang, ya, guru. Berarti subjeknya itu tunggal, ya, karena tidak diakhiri dengan s. Berarti kalau tunggal, to be-nya adalah is. But the teacher is in the teacher's room. Tapi gurunya sedang berada di ruang guru. Nah, seperti itu. Alasannya, nah ini karena ada 2, berarti ditulis 2. Alasannya kalimat yang pertama, kata bendanya atau subjeknya jamak. Nah, berarti to be-nya adalah are. Sedangkan kalimat yang kedua, subjeknya tunggal, berarti kata to be-nya, ya, atau verb to be-nya menggunakan is. Seperti itu. Nah, sekarang nomor 7. Crab, kepiting. The most delicious food in my opinion. Di sini ada kata crab, kepiting, yang tidak diakhiri dengan s. Berarti kalau seperti itu jelas kata benda yang berbentuk tunggal atau satu, ya. Berarti to be-nya kita gunakan is, ya, sama seperti tadi yang di atas. The dog, ya, hewan ceritanya. Crab is the most delicious food in my opinion. Kepiting adalah makanan yang paling enak menurut opini saya. Seperti itu. Alasannya kenapa? Karena subjeknya adalah tunggal, ya, karena tidak diakhiri dengan s. Berarti to be-nya juga harus menggunakan is.
seperti itu. Sekarang nomor 8. Nah, I juga ya, sama tadi seperti nomor 5, jelas itu mah gampil. I am aware that sheep. Nah, ini ada dua kalimatnya. I am aware, saya tahu bahwa sheep, kambing, domba, sheep ya. Sama seperti nomor 7 ya, hewan yang berbentuk tunggal atau satu, tidak jamak ya, berarti to be-nya menggunakan is. I am aware that sheep is the first cloned animal. Saya tahu bahwa kambing atau domba adalah hewan pertama yang di cloning ceritanya. Sekarang nomor 9. I have a cute fish. Aku memiliki hewan ikan peliharaan yang lucu. And it my only pet. Nah, di sini ada kata ganti it. It itu kan berarti kata ganti benda ya. Benda akan menggantikan cute fish ini. Berarti subjeknya berarti to be dari it ini menggunakan is. Itu ya, simpelnya. Alasannya kenapa? Karena it ada memiliki kata dan memiliki verb to be is ya pasangannya. Nomor 10. Kangaroos. Nah, ada kata benda kanguru yang artinya ya kangaroos. Cuman di sini ada akhiran s. Kangaroos bacanya. Berarti artinya kanguru. Hewan kanguru maksudnya ya. Jadi hewan yang mencakup seluruh kanguru yang ada. Nah, di sini kalau diakhiri dengan s berarti kata bendanya itu adalah jamak atau lebih dari satu. Oleh karena itu, to be-nya juga kita harus menggunakan are ya, jangan is. Karena kalau is itu untuk tunggal. Nah, sedangkan di sini kata bendanya menggunakan akhiran s, are. Jadi to be-nya. Kangaroos are interesting animals. Artinya hewan kanguru adalah hewan yang menarik. They look nice. They di sini ada menggantikan kangaroos tadi. Mereka terlihat baik. But in fact, tapi sebenarnya they ya, they jadi kanan. Berarti kata ganti mereka to be-nya adalah are ya. But they are pretty dangerous. Namun sebenarnya mereka sangat berbahaya. Nah, terakhir nomor 11. Those monkeys. Nah, ada kata those dan monkeys. Those itu artinya kata yang merujuk kepada kata benda yang disebutkan. Berarti kalau diartikannya adalah monyet itu ya. Jadi di sini monkeys-nya diakhiri dengan s. Itu artinya subjeknya berbentuk jamak atau lebih dari satu. Berarti to be-nya adalah are. Those monkeys are funny, don't you think? Kalau diartikan monyet-monyet itu lucu juga ya. Kalau di dalam bahasa kita mah seperti itu. Nah, alasannya apa? Ya sama ya seperti nomor 10. Alasannya karena kata atau karena subjeknya berbentuk jamak atau lebih dari satu, maka to be-nya harus menggunakan are. Seperti itu ya. Nah, ini jawabannya. Oke, kalau bagi yang sudah menjawab benar, Bapak ucapkan selamat. Ya, bagi yang kurang tepat ya silakan dipelajari lagi ya. Nanti dievaluasi Bapak munculkan soal yang ini. Jadi Bapak tidak akan menggunakan kalimat yang lain lagi. Oke.